Tapi ada satu yang gue nggak suka, yaitu ini dia. Wah, ini bener-bener turun banget sih ini. Gua modif ya, jadi ada ngisi seolah-olah jadi kayak suspensi gitu guys ya. Hari ini kita akan review satu lagi figur Transformer. Ini dari Studio Series 117, Decepticon Hatchet. Oke, kita lihat dulu boxnya. Tampilannya seperti ini. Ini ada mode mobilnya ya. Biasanya kan mode robot, tapi sekarang mode mobil. Dia dari film Transformer Dark of the Moon. Bagian samping seperti ini. Ada muka si Hatchet yang serem bener ya guys. Transformer otentik. Terus bagian belakangnya seperti ini, dan dia bentuknya kayak anjing guys. Emang si anjing, lama banget rilisnya. Dia berubah jadi mode mobil apa nih, Chevrolet ya guys. Dan di sini ada hologram otentiknya, bikin packagingnya ini jadi sayang banget buat dibuang guys. Dia masih pakai backdrop ya. Ya ini karena Studio Series yang mungkin keluaran lama, gue telat belinya, baru sampai ini dari PO-an gue. Bagian samping seperti ini seperti biasa, dan ini masih ada buku manual seperti ini, warna biru sekarang ya. Tapi di sini kenapa nomor 94 guys? Kayaknya grafik desainernya ngantuk. Nah ini buku manual, susah banget. Buku manual seperti ini, silahkan dibaca sendiri ya. Oke, bagian samping seperti ini, dan langsung aja kita lihat sekarang detail figurnya. Ya ini figur yang udah lama banget ditunggu guys, karena ini rilisnya jauh banget intervalnya sama dua keluaran yang lain ya. Si kembar 3 Dreads ya, dari film Transformer Dark of the Moon, yang inspirasinya dari film Michael Bay yang sebelumnya tuh, Bad Boy 2 ya. Di scene kejar-kejarannya dia juga pakai stock footage yang sama ya, tapi tetap aja scene-nya ikonik banget. Sampai ini dibikin figurnya sampai ada 3 guys ya. Ini figur yang lainnya, tapi gue nggak punya yang keluaran Studio Series Crankcase ya kalau nggak salah ya, yang merupakan remote atau repaint ya dari Studio Series si aduh gue lupa namanya, udah kelamaan guys. Ini yang rambutnya gimbal paling panjang ya, tapi gue pakai yang dari seri Premier ya. Ini namanya gue lupa, Berserker kalau nggak salah ya. Tuh mukanya beda sendiri, jadi ada 3 macam seperti ini, dan menurut gue ini juga lebih movie akurat ya. Nah di sini bisa kalian lihat si Hasbro udah mulai pelit nih ya. Kalau kalian lihat di sini warna cat dari logo Chevroletnya di sini yang versi TLK yang paling bagus guys. Catnya lebih kelihatan cerah ya, lebih kinclong. Nah terus juga 2 figur ini dikasih logo Decepticon di sini, yang versi lamanya ya. Tuh kalian lihat. Tapi yang Hatchet kosong guys. Aduh ini kualitasnya makin turun guys. Nah terus terakhir bagian sini kopong banget tuh ya, sampai bolong kayak gini. Wah ini bener-bener turun banget sih nih kalau dibandingin sama keluaran 2 sebelumnya. Yang ini juga kopong sih, tapi masih ada isinya tuh ya di dalam ya, jadi nggak terlalu kelihatan bolong gitu. Nah yang ini gua custom sendiri guys, karena emang sebenarnya ini juga kopong, tapi di sini gua kasih semacam tambahan ya. Nah ini part tambahan dari Gundam, gua modif ya, jadi ada ngisi seolah-olah jadi kayak suspensi gitu guys ya. Ini udah dilem mati. Nah bisa dilihat sendiri gini ya. Nah kalau yang ini bener-bener kosong guys, tuh bolong banget. Tapi mungkin nanti gue akan coba modif juga kayaknya ya, supaya di dalamnya sini bisa ada kayak suspensinya gitu. Nggak tahu deh gimana caranya nanti. Kalau menurut gue ini versi mode mobilnya masih lebih bagus yang 2 versi sebelumnya ini ya. Dari bahan plastik juga nih kayaknya kelihatan lebih tipis sih ya kalau gue ngerasanya. Tapi nggak tahu juga sih, hanya perasaan aja sih sebenarnya, slightly kerasa lebih tipis gitu ya. Di sini weapon storage-nya udah dipikirin ya, jadi dijepit sama di rambutnya di sini. Cukup nice. Kalau ini weapon storage-nya agak kurang ya, karena dia cuma dikasih slot di sini. Ini pakai plastik yang agak lentur ya, agak elastis, jadi suka kelihatan bengkok-bengkok. Yang ini juga sama ya, versi TLK juga ada di sini juga. Tapi kalau yang ini udah dipasang di sini dan sekarang lebih solid guys plastiknya. Nice. Jadi beda sendiri ya yang versi si Hatchet ini. Buat komparasinya di mode mobil, ini paling gue bisa bandingin sama Optimus ya. Ini dari Byway, jadi standar kalian mungkin udah pada punya ya, segini. Kemudian Studio Series Megatron Dark of the Moon juga kira-kira segini guys. Dan ini pembandingnya sama korek api. Oke guys, langsung aja sekarang kita rubah ke mode robot ya, atau mode anjing ya. Pertama kita keluarin dulu.
Terus kita buka panelnya ke depan seperti ini. Bagian atasnya kita buka di sini. Terus kita buka di sini. Kita buka di sini. Nah, ini penyakitnya guys ya, karena ini nggak dilem, jadi cuma dipasangin pack aja di sini. Ini gampang banget copot. Nanti kita akan pasang lagi. Kemudian kakinya kita lepasin dari tangannya di sini. Oke, dan kepalanya langsung kelihatan. Oke, sekarang tangannya udah kelihatan di sini. Bukan tangan ya, ini kaki semua sih guys. Kita puter lagi ke sini supaya ini ngadep ke salah kebalik guys. Kita puternya ke sebelah sini. Kita puter, kita tekuk, dan ini bisa dirapetin di sini. Cek. Oke, kakinya udah kelihatan di sini. Tinggal kita puter aja, terus kita tekuk. Oke, ini kita tekuk seperti ini. Satu lagi juga sama. Kita puter, ini pakai ball joint di sini. Kita tekuk, terus kita rapetin di sini supaya dia udah jadi merangkak seperti ini guys ya. Oh, keren banget sih posturnya. Ya, sisanya tinggal backpacknya aja kita lipat-lipat guys. Backpacknya agak ribet, tapi ya ini ngelipatnya standar aja seperti ini. Cukup compact, kita bisa lipat, taruh di sini aja udah jadi kibel biasa. Dan bagian sini gue pribadi sih lebih suka ini nutup guys ya, biar dia lebih kohesif gitu. Cuma ini sayang banget kenapa nggak dibikin dia ditancepin gini aja ya. Jadi ini harus diturunin ke sini, bikin artikulasinya jadi terganggu ya, baru bisa kita pasang buntutnya like so. Dan ini tinggal kita pasang di bagian sini. Mana dia lubangnya? Oh, ini dia. Ya, ini sarannya harus dilem mati aja guys ya, biar nggak copot-copot lagi. Oke, ini dia guys, mode anjingnya ya, copot. Oke, gue rapin dulu ya guys. Akhirnya ini dia guys, trio gimbalnya udah lengkap ya. Gila, ini keren banget sih asli. Gue udah lama banget nungguin lu headset. Dan jujur setelah gue dapat si headset ini, menurut gue nggak mengecewakan guys. Nah, kita lihat dulu si headset. Wow, gila guys, keker banget ya. Detil-detil scalpnya juga, oh my god. Tuh, lihat gila. Lebih detail kalau menurut gue ya scalpnya ya. Lihat tangannya, kalau kalian bandingin sama yang lain, dia scalpnya dia lebih banyak detailnya. Terus head sculptnya juga mirip ya. Dan gue suka banget ini bisa, wah, matanya mata serangga ya, khas banget Bayformers. Dan mulutnya bisa nganga seperti ini, lebar banget, bikin figurnya jadi lebih ekspresif ya. Paling hanya kepalanya aja nih yang cuma bisa goyang-goyang gini, masih mending daripada nggak bisa digerakin sama sekali guys. Siluetnya nih keren banget guys. Tapi ada satu yang gue nggak suka, yaitu ini dia ya, buntutnya yang kenapa ya, aneh banget gitu. Kalau ini didesain ditutup seperti ini dan buntutnya cuma ditempelin gini aja, menurut gue sih udah cukup oke guys ya. Tapi ini buntutnya kan bukan jadi senjata juga ya, si headset nggak bisa pegang senjata kayak temen-temennya ya. Jadi ini buat apa gitu dikasih kayak gini, dikasih kayak pegangan gini. Gue pikir tadi buat pedang ya. Dan ini ngeganggu banget gitu ya, ngeganggu artikulasi. Kalau ini diturunin seperti ini, ngeganggu artikulasi hanya demi buntutnya bisa ditancepin seperti ini guys. Ya nggak tahu, gue mungkin salah transform atau gimana, tapi enggak sih, ini udah bener seperti ini. Dan gue agak aneh aja Hasbro kenapa bikinnya seperti ini, karena agak kurang aja gitu. Tuh kan, copot-copot terus kan. Jadi mending gak usah pakai buntut aja lah, begini aja udah keren sih ya. Lu kalau nggak ada buntut ya jadi kayak orang ini apa namanya, ngerangkak ya. Harus pakai buntut sih biar siluetnya jadi lebih bagus. Cuman nih sayang aja sih ditaruhnya nggak di apa ya, nggak ditancepin aja gitu, yang lebih mudah dan lebih, menurut gue lebih fungsional guys. Ya, ini ada gimbalnya juga ya. Gimbalnya nih sayangnya nggak bisa dikeluarin, ketahan sama ini. Tapi ya cukup enak juga. Di sini juga cukup bagus gimbalnya ya. Dia rambutnya di rebonding ya guys ya. Ya paling rapih kayaknya dia, rambutnya paling
oke nih dibanding teman-teman yang lain ya. Yang ini gondrong-gondrong semua, dia kayaknya dicukur paling rapi nih guys. Keren banget sih. Dan backpacknya juga gue suka, nggak terlalu masalah buat gue, cukup secure, nggak keplek-keplek walaupun ini cuma ditaruh gini doang ya. Sisanya juga artikulasinya juga cukup oke. Kalian bisa lihat di sini artikulasinya, walaupun ini cuma pakai ball joint di sini, tapi dia bisa gerak bebas ke depan, ke belakang jauh, nekuk juga lumayan jauh. Ini juga ada artikulasinya, tapi ini emang harus dilem ya. Nanti gue lem lagi. Dan ya overall cukup bagus, walaupun ini nggak ada putarannya ya, expected karena ini deluxe. Terus bagian sini juga kakinya, walaupun dia mungkin bisa berdiri normal gitu ya, seperti ini kakinya, jadi agak kayak chicken leg mungkin. Dan dia bisa dibikin jadi tangan mode berdiri. Cuma kepalanya emang nggak bisa ke depan guys. Di sini nggak ada cat sama sekali ya. Karena kalau di yang lainnya ini ada aksen-aksen warna merah gini, menurut gue cukup nice juga guys. Nah ini juga dreadlocknya lebih panjang, keren banget sih ini dreadlocknya. Tapi udah nggak ada material-material yang elastis lagi, semuanya plastik solid. Di sini rambutnya juga udah pakai plastik yang solid, nggak bisa ditekuk-tekuk lagi. Kalau menurut gua mudah-mudahan sih dia masuk ke kit station ya, dan kalian bisa cari atau nungguin harga diskonnya. Tapi kalaupun nggak diskon, menurut gua sih masih worth it karena ini cukup lama juga ditunggu ya. Kalau kalian beneran kolektor ya, udah menanti-nanti lama, menurut gua ini worth it untuk langsung dibeli guys, dengan harga deluxe yang sewajarnya ya. Ya ini dia skala perbandingannya. Menurut gua di mode robot udah oke banget, tapi kalau untuk mobilnya pasti agak ngaco ya guys. Oke, segitu dulu untuk reviewnya Hatchet. Dari build quality menurut gua cukup bagus, seni-seninya seret. Cuma beberapa finishing di mode mobilnya itu agak kurang ya. Bahkan dia nggak ada logo Decepticon-nya guys, harus gua tempel sendiri. Agak mengecewakan karena figur-figur sebelumnya menurut gua jauh lebih niat sih Hasbro bikinnya. Namanya juga kondisi ekonomi lagi serba efisiensi ya guys. Atau mungkin si Hasbro males aja ya. Thank you banget guys yang udah nonton, and see you on my next video. Bye bye guys.